Kembali lagi kita di Bitalk, Banjarmasin Pos bicara apa saja, dan di sesi 3 kita sudah memasuki di sesi 3 dan kita ingatkan kembali bahwa tayangan ini tayang di YouTube Banjarmasin Pos News Video, di Facebook Bipos Online, dan di Instagram Banjarmasin Pos. Kita kembali dengan Pak Agus dan Pak Gusti Yudi. Pak Agus, ini kan dengan Info B itu kan mungkin ada beberapa artinya peralatan yang memang yang disiapkan oleh Bapak yang sehingga layak, artinya memang untuk membantu masyarakat itu bukan hanya menyelamatkan untuk masyarakatnya, tapi juga si yang membantu petugas. Betul. Nah, ini selama ini Pak, peralatan-peralatan yang kita punya dan standar dan keahliannya tadi kan sudah Bapak ada sedikit Bapak jelaskan, mungkin ada nggak Pak harapan ke depan juga Bapak bahwa nanti kita ada beberapa yang kita siapkan lagi untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat ini Pak? Ya, tentu kita berharap ke depan akan lebih baik dan lebih baik lagi tentunya. Mengenai peralatan saat ini, alhamdulillah kami sudah, kalau untuk APD pemadaman itu sudah lengkap. Jadi ketiga peleton ini, peleton yang bergantian setiap 3 hari sekali itu sudah lengkap untuk peralatan. Untuk peralatan APD-nya dipegang masing-masing, dirawat masing-masing. Ya, kemudian juga ini kembali lagi ini komitmen pimpinan bahwa untuk ke depan nanti kami akan peremajaan unit kami yang tergolong sudah tua. Ini di anggaran APBD perubahan kami akan, insya Allah akan ada satu tambahan unit fire truck berkapasitas 3.000 liter. Ini di APBD perubahan, dan juga nanti di anggaran di tahun anggaran 2025 nanti satu lagi. Selain yang sudah kita kan kemarin ada mobil rescue itu yang sudah di awal tahun anggaran kita sudah punya mobil rescue yang layak, yang representatif dengan peralatan lengkap. Nah, itu tadi selain itu juga ini kami sedang memproses untuk APD penyelamatan. APD rescue. APD beda. APD untuk penyelamatan dan APD pemadaman beda. Nah, ini alhamdulillah, insya Allah ke depan kita akan lebih baik lagi. Bahkan markas komando Mako kami ini pun sudah boleh dibilang layak, karena sebelumnya kami cuma yang pertama itu ngepost lah istilahnya waktu masih UPT kami ngepost di samping Gedung Juang yang sekarang jadi Mall Pelayanan Publik. Sekarang lokasinya menjadi Mall Pelayanan Publik. Nah, kami diberi kepercayaan untuk bermarkas di sini. Markas yang relatif strategis karena di pusat perkotaan yang setiap saat kami bisa akses mobilitas kami lebih mudah untuk menjangkau ketika terjadi kebakaran ataupun penyelamatan. Ya, ini persis kami di depan alun-alun, di depan RTH, di dekat pasar, di dekat perkantoran, di dekat kantor bupati. Nah, ini sebuah tempat yang kami pikir cukup strategis. Ya, tentunya harapan kami ke depan tentu memiliki prasarana gedung kantor yang tentu lebih baik lagi. Harapan kita semua seperti halnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kota-kota besar yang sudah maju. Insya Allah kita akan menuju ke sana. Yang penting kita untuk pemadam ini biasanya dalam kali ini kan kantornya kan ada khusus gitu kan. Betul. Jadi bukan sembarangan bangun ini selesai gitu kan. Betul. Gimana bergeraknya cepat. Iya. Bahkan seharusnya kami pun tidak ada halangan di depan ini, di depan markas kami ini harusnya bisa langsung akses. Tapi saya sudah sampaikan ke Bapak Bupati bahwa kami memohon nanti untuk median ini nanti kita potong, Pak. Tapi ini tentunya terkait dengan SKPD lain, dinas lain. Nah, kami menyampaikan ke Bapak Bupati, pimpinan kami saat ini,
Beliau sangat setuju karena nanti mempermudah akses kami ketika ada kejadian, tidak harus muter. Karena saat ini kan kita harus muter dulu. Nanti ke depan beliau mengarahkan untuk ini dipotong median, jadi kami bisa langsung tanpa harus memutar. Karena memakan waktu juga, Pak. Nah, kami juga ada target untuk respon time namanya, Pak. Di SPM kami, standar pelayanan minimal kami. Iya, karena ini amanat SPH bahwa kami harus mencapai SPM itu di bawah 15 menit. Jadi time rate kami, respon time rate kami itu harus di bawah 15 menit dari pengaduan masyarakat sampai kami melakukan penyemprotan. Kami melakukan eksekusi penyemprotan, tiba di tempat melakukan itu harus di bawah 15 menit. Ketika time respon itu di atas 15 berarti kami gagal. Bukan gagal, artinya tidak mencapai, tidak sesuai standar SPM. Mohon banget dimengerti masyarakat karena artinya jangan komandan ini kena biaya aja, tapi ternyata ada standarnya gitu kan, Pak. Iya, biasa. Jadi dari terima laporan, kami berangkat, itu diupayakan di bawah 15 menit. Alhamdulillah 2 tahun terakhir kita di bawah 15 menit, Pak. Tahun 2022 itu 9,12. Ini tahun ini agak meningkat nih. Agak meningkat tuh artinya waktunya agak lambat sedikit di kisaran 11 sekian. Masih masuk. Di bawah 15. Iya. Naik turun ini kan tidak Pak, tidak hanya dari mungkin bukan berarti kami bekerja lambat, tapi kendala di lapangan, kepadatan penduduk, mungkin dan juga informasi, Pak, informasi. Nah, ini nanti ini penting. Ini kami penting juga. Informasi ini kan kadang-kadang menyambung itu kan. Nah, ya ini juga makanya nanti di akhir nanti mungkin saya bisa sampaikan call center kami juga media sosial bisa kita gunakan untuk membantu kami untuk mencapai target respon time tadi, Pak. Respon time di bawah 15 menit tadi. Ya alhamdulillah 2 tahun terakhir semenjak berdiri respon time kami di bawah 15 menit. Tahun pertama 2022 itu 9,12. Tahun ini tadi 11, sekian. Berarti masih di bawah 15. Tapi kami upayakan jangan sampai naik terus ya. Jangan sampai menuju 15 kita terus. Tidak bisa berdalih kenaikan yang tahu kan yang masyarakat ini kok lambat. Ya kan mereka masyarakat ini kok tahunya kok lambat. Ya alhamdulillah kita juga terbantu dengan banyaknya damkar swasta, Pak. Relawan-relawan damkar di Kabupaten Banjar ini tercatat dari 153 Pak damkar swasta ini juga membantu kami. Itu jadi mitra kami juga. Buat dia aja dengan luasan Kabupaten Banjar. Wah, luar biasa, Pak. Tadi disebutkan dengan luas wilayah yang berapa? 648. Iya, kita ke depan itu tadi selain pemenuhan sarana prasarana, kami juga berharap kami juga punya pos sektor. Ya, pos sektor ini yang nanti jadi perpanjangan tangan kami, tidak hanya mengandalkan pos induk. Markas induk ini kan mungkin menjadi koordinatornya, ya tetap melayani khususnya di perkotaan, ibu kota di Martapura, tapi juga untuk pelayanan masyarakat di kecamatan. Kami harapkan juga nanti ke depan kita pelan-pelan punya pos sektor juga. Kita dengan 20 kecamatan ini kan, apalagi kecamatan terjauh, wah ini kan kita nggak mungkin ngejar 15 menit, nggak mungkin, sudah nggak mungkin. Iya, makanya alhamdulillah kita juga dibantu nih damkar swasta, relawan juga di desa sekarang sudah tumbuh, Pak. Mungkin Pak Yudi bisa menambahkan nanti untuk Redcar, nanti ada penjelasan tentang Redcar, bahwa ini nanti ke depan mandiri, ada tumbuh kesadaran relawan mandiri juga, tidak hanya mengandalkan dinas, nanti tumbuh dari masyarakat khususnya desa untuk menjadi relawan pemadam kebakaran di desa masing-masing. Ya selain itu tadi tujuan kami ke depan ya setiap kecamatan ada sektor, ada satu sektor, bukan hanya di Gambut seperti sekarang. Selama ini di Gambut masih satu. Iya, lu yakin ke depan pasti insya Allah bisa.
Ya minimal satu sektor, satu kecamatan. Iya. Target kita. Iya. Ini untungnya di Kabupaten Banjar ini kalau kita lihat ini Pak, alhamdulillah kan dukungan dari pimpinan, juga dari legislatif ini kan Iya. Karena klop ini Pak, jadi bergeraknya juga mungkin lebih nyaman ini Pak. Ya alhamdulillah tadi Pak, sinergi antara eksekutif dan legislatif juga. Ya terbukti kita menjadi dinas mandiri itu adalah komitmen beliau-beliau juga kan. Iya, iya. Kalau kadang Iya, itu tadi. Mungkin mengajak masyarakat ini kan sebagai kabin pencegahan juga ini Pak. Ini bagaimana nih Pak? Agar artinya jangan apa-apa tuh istilahnya mungkin harus ke induk dulu nih Pak. Mungkin mengajarkan masyarakat sendiri untuk melakukan pencegahan ini bagaimana nih Pak agar sudah bisa tidak perlu artinya tidak harus selalu ke induk nih Pak. Jadi betul sekali Pak, terkait dengan pemadaman kebakaran itu tidak kalah penting adalah proses di edukasi untuk pencegahan Pak. Jadi kita semenjak berdiri ini kita sudah mulai intens menggarap di sisi pencegahannya. Kita melakukan edukasi itu mulai dari usia dini, kunjungan anak-anak TK, atau kita yang jemput bola ke sekolah, kemudian ada forum anak juga datang ke sini sampai rekan-rekan mahasiswa dari Stikes, mereka melakukan tugas akhir juga terkait keselamatan dan keamanan kerja. Mereka juga berkunjung ke Damkar. Jadi berbagai macam hal lingkup edukasi itu kita lakukan, termasuk dengan pemberdayaan masyarakat dengan menambah relawan-relawan, karena kita dibekali dengan Kemendagri 364 nomor 364.1/306 tahun 2020. Itu kita ada namanya sebutannya Redcar Pak, relawan pemadam kebakaran. Dan ini hal yang berbeda dengan Ormas. Kalau Ormas mereka kan organisasinya Pak, organisasinya mereka tercatat di Kesbangpol, berakta notaris secara alas hukumnya. Tetapi untuk Redcar ini personalnya Pak, mereka melekat ke orangnya. Nah jadi ini adalah PR besar bagi kita. Sementara Kabupaten Banjar ini sudah meregistrasikan relawan kita sebanyak sekitar 498 relawan Damkar. Jadi itu dari BPK yang ada, itu kita hire menjadi Redcar. Karena ini memang payung hukum secara personal melindungi diri mereka, dan memang ada jaminan hukum jelas mereka terregistrasi di Kemendagri Pak. Sampai ke Kemendagri itu Pak. Registernya Kemendagri. Dan di Kemendagri itu mereka bukan hanya sebutan Pak. Mereka di situ dibuatkan semacam pancadarmanya ada, kemudian seragam resminya ada, bahkan dan untuk jaminan tugas fungsinya juga sebelum saat tidak ada kejadian, saat kejadian, dan pasca kejadian. Nah, pemerintah daerah juga sudah berkomitmen akan memberikan mereka perlindungan dari sisi keselamatan kerjanya. Nah, mereka mereka bertahap diberikan asuransi kecelakaan kerja saat bertugas. Nah, ini memang sudah jadi komitmen pimpinan daerah untuk terus memfasilitasi ini. Makanya kami juga punya kewajiban untuk meregistrasi agar pertanggungjawabannya memang jelas. Karena tidak mungkin kan pemerintah daerah memberikan jaminan sosial, tapi penerimanya tidak jelas secara administrasinya. Makanya memang harus diregistrasikan. Ya betul Pak. Melanjutkan apa yang disebutkan Pak Yudi tadi, bahwa anggota BPK yang sudah memperoleh BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Banjar ini berjumlah 1.138 orang. Dan ini nanti ke depan mereka juga selain memperoleh BPJS Ketenagakerjaan akan kami registrasi untuk menjadi Redcar seperti yang disebutkan tadi. Dan itu Pak, ke depannya harapan kami ke depan ya, karena komitmen pimpinan juga ingin semua relawan ini juga selain memperoleh jaminan juga menjadi anggota yang terregistrasi di Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini. Demikian Pak.
Oke, Pak, ini sudah kita di penghujung acara. Mungkin dari Pak Agus mungkin dan Pak Yudi nanti ada closing statement dari sampean, Pak. Siap. Oke, langsung, Pak. Baik, saya selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap bahaya kebakaran dan juga hewan-hewan yang mungkin membahayakan. Ya, nah, kalaupun terjadi misalnya yang terjadi hal-hal yang di luar kehendak kita, silakan menghubungi call center kami di 112. Ataupun di WhatsApp, media WhatsApp ada di 0823 50447112. Saya ulangi, 0823 50447112. 24 jam kami siap melayani bapak-bapak, ibu-ibu di Kabupaten Banjar dalam hal pemadaman kebakaran maupun penyelamatan. Begitulah perbincangan kita pada hari ini, mudah-mudahan banyak memberi manfaat dan mudah-mudahan nanti juga kita berharap damkar dan penyelamatan di Kabupaten Banjar bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Banjar dan khususnya dan kemudian masyarakat Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih?